Yunita dengan NIM 200250501087. Saya selaku mahasiswa semester 4 di Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Tomakaka, Mamuju. Untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Komunikasi Data dengan dosen pengampu Bapak Musliadi KH Eskom Infom, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Standar Protokol. Standar Protokol. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur, mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. Protokol utama dalam protokol TCP/IP. Yang pertama, protokol lapisan aplikasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP. Yang kedua, protokol lapisan antara host yang berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat connection oriented atau broadcast yang bersifat connectionless. Yang ketiga, protokol lapisan internetwork yang bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan atau rutin dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Kemudian yang keempat, protokol lapisan antarmuka jaringan yang bertanggung jawab untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. Penyelamatan protokol TCP/IP. Protokol TCP/IP menggunakan dua buah skema penyelamatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebuah komputer dalam sebuah jaringan atau jaringan dalam sebuah internet network, yaitu yang pertama, penyelamatan IP yang berupa alamat logis yang terdiri atas 32 bit atau 4 oktet berukuran 8 bit. Yang kedua, Full Qualified Domain Name atau FQDN. Alamat ini merupakan alamat yang direpresentasikan dalam nama alfanumerik. Layanan tradisional yang dapat berjalan di atas protokol TCP/IP. Yang pertama, file transfer. File transfer protokol atau FTP memungkinkan pengguna komputer yang satu untuk dapat mengirim ataupun menerima berkas ke dalam host di dalam jaringan. Yang kedua, remote login. Network terminal protokol atau telnet memungkinkan pengguna komputer dapat melakukan login ke dalam suatu komputer di dalam suatu jaringan secara jarak jauh. Yang keempat, Network File System atau NFS merupakan pelayanan akses berkas-berkas yang dapat diakses dari jarak jauh yang memungkinkan klien-klien untuk mengakses berkas pada komputer jaringan, seolah-olah berkas tersebut disimpan secara lokal. Yang kelima, Remote Exclusion memungkinkan pengguna komputer untuk menjalankan suatu program tertentu di dalam komputer yang berbeda. Yang keenam, Name Server berguna sebagai penyimpan basis data nama host yang digunakan pada internet. Lapisan pada TCP/IP. Yang pertama, Physical Layer. Lapisan terbawah yang berperan sebagai sarana sistem mengirimkan data ke device yang terhubung ke jaringan. Yang kedua, Network Access Layer. Layer ini mengatur bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berada pada jaringan yang berbeda, seperti network layer pada OSI. Yang ketiga, Internet Layer. Bertanggung jawab dalam proses pengiriman paket ke alamat yang tepat yang dilakukan oleh ratusan aktivitas yang dilakukan oleh host pada jaringan internet. Yang keempat, Transport Layer adalah cara untuk melakukan pengiriman data host to host. Lapisan ini menjamin bahwa informasi yang diterima pada sisi penerima adalah sama dengan informasi yang dikirim pada pengirim. Yang kelima, Application Layer merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur TCP/IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan.
Cara kerja TCP/IP yaitu membagi teks menjadi paket-paket data kecil, menambahkan beberapa informasi atau dapat dianggap sebagai pengirim barang, sehingga komputer penerima memastikan bahwa paket yang diterimanya tidak mengalami kerusakan sepanjang pengiriman. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.